Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana masa liburan yang sudah kita jalani? Kita sudah kembali beraktivitas seperti sebelum liburan. Semoga masa libur kita memberikan pada kita energi yang lebih untuk bekerja keras, untuk berkarya, untuk melakukan segala sesuatunya, khususnya tidak memisahkan tugas dan panggilan kita sebagai saksi-saksi Kristus ya dimanapun kita berada. Nah, di tengah liburan Lebaran, salah satu hal yang menjadi tradisi yang unik adalah tradisi mudik ya, Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin walaupun kita nggak ikut Lebaran, tapi ada mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang ikutan mudik juga gitu ya, atau setidaknya ikutan jalan-jalan gitu. Dan ikut merasakan juga sensasi kemacetan karena kita bepergian di tengah-tengah tradisi atau waktu di mana begitu banyak orang yang melakukan aktivitas mudik ini. Khususnya tahun ini ya, lebih banyak lagi karena tahun-tahun sebelumnya kondisi COVID yang mungkin masih cenderung tinggi atau naik turun dibandingkan dengan tahun ini. Jadi kabarnya tahun ini banyak sekali orang yang bepergian ke daerah asal mereka masing-masing. Nah, kita mendengar ada beberapa atau salah satunya juga cerita kejadian kecelakaan ya. Tentunya sesuatu hal yang memprihatinkan. Bahwa kecelakaan seolah-olah ini dua sisi gitu ya, selalu dua sisi Bapak Ibu Saudara ya. Kalau misalnya ada kecelakaan lalu lintas, seolah-olah kita ya nggak heran gitu ya, karena dalam kondisi orang segitu banyak, pasti ada saja orang-orang yang mungkin tidak siap, atau katakanlah orang-orang yang mungkin mengemudi dengan tidak terlalu bertanggung jawab, ya ada saja kemudian. Tapi di sisi lain kita juga ya tentunya tidak mengharapkan gitu. Tapi tetap saja ada dan terjadi. Nah, beberapa kejadian kecelakaan itu yang saya lihat, yang saya baca dari berita, penyebabnya adalah memang kondisi dari supir tersebut ya, ada yang ngantuk, ada yang mungkin kurang fit dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks menempuh sebuah perjalanan, selain diperlukan kondisi fisik yang fit, kondisi fisik yang mumpuni, juga kemampuan, tentunya ada satu hal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu kesadaran kita atau awareness kita bahwa kita menempuh perjalanan tersebut bersama-sama dengan Tuhan. Ya, satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh setiap kita. Mau perjalanan yang jauh, mau yang dekat, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus senantiasa menghayati bahwa dalam proses tersebut ada Sang Juru Selamat yang bersama-sama dengan kita. Sehingga kita selalu berusaha untuk terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Sehingga ada sebuah tanggung jawab yang muncul. Ketika misalnya kita terkoneksi dengan Tuhan terus-menerus begitu ya. Tentu kita tidak membayangkan bahwa kita berdoa pada Tuhan sembari nyetir itu sambil tutup mata. Begitu ya, tentunya nggak begitu. Tapi kita bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan. Akan ada sesuatu hal yang lebih menyenangkan, lebih membuat perasaan kita tenang kalau kita mengetahui, memaknai bahwa dalam perjalanan kita ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Seperti apa yang dua orang murid Tuhan Yesus di jalan ke Emmaus rasakan. Dalam rangkaian bacaan Lukas pasal 24, ya kita sangat familiar dengan bagian bacaan ini. Dalam keputusasaan, dalam kehampaan yang dirasakan oleh dua orang murid Yesus ini yang seolah-olah ingin lari begitu ya dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Lalu kemudian ada sebuah bagian penting, sebuah pengalaman spiritual yang mereka rasakan. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 31 dan 32. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ya, sebuah pengalaman spiritual yang menarik yang ditandai dengan sebuah istilah hati yang berkobar-kobar, Ibu Saudara. Ketika ada Tuhan, ketika ada Sang Juru Selamat hadir, turut bersama-sama dengan kita dalam perjalanan, ada perasaan yang menyenangkan, ada perasaan yang antusias, ada semangat di situ. Ada sebuah gambaran bahwa katakanlah misalnya kalau dalam konteks orang yang berjalan jauh, tentu salah satu hal yang menjadi tujuan utama adalah bisa pulang kembali. Apalagi kalau dia membawa keluarganya, membawa penumpang gitu ya. Targetnya, tujuan utamanya adalah membawa keluarganya, membawa penumpangnya sampai di tempat tujuan dengan selamat.
Tentu ada ketakutan. Gimana kalau nanti saya ngantuk di jalan? Gimana kalau nanti ada ini, ada itu? Keberadaan Sang Juru Selamat harusnya bisa mengikis, sehingga kemudian kita memiliki hati yang tenang. Dan ini pun seharusnya terjadi atau berlaku juga dalam konteks kita yang sedang mengarungi sebuah perjalanan yang namanya kehidupan. Bagaimana dalam kehidupan yang kita jalani, kita tahu bahwa selalu ada Sang Juru Selamat itu bersama-sama dengan kita. Mungkin kadang-kala kitanya saja yang tidak terlalu menganggap dia ada. Atau hanya baru datang padanya pada saat sudah mepet gitu ya, sudah mentok saja. Mari kita bersama-sama lebih lagi menghayal. Terutama masih dalam momentum Paskah nih ya, Ibu Saudara ya. Bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya menyadarkan kita bahwa dalam setiap hal yang kita jalani, kita berjalan, kita melangkah bersama-sama dengan Sang Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena dalam segala sesuatu yang kami jalani, kami boleh senantiasa merasakan, mengalami bahwa Engkau hadir. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan kepada kami tuntunan dan pimpinan. Biarlah ketika kami terus menyadarinya, kami bisa lebih bertanggung jawab, kami bisa semakin dekat dengan Tuhan, dan kami bisa semakin menjalankan bagian kami, panggilan kami, sebagai pengikut Kristus dan saksi-saksi Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan kami juga bersyukur, karena Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya.